Tidak hanya lagunya saja yang sudah hits dan booming, namun ternyata kehidupan pribadi para personil dari band Kenangan Slang ini juga kerap kali menjadi sorotan publik. Salah satunya yang membuat masyarakat menjadi penasaran lantaran sejak dari dulu kehidupan mereka serba sederhana dan nampak tidak terlalu glamor. Namun siapa yang bakal menyangka jika rumah kediamannya memiliki nilai harga yang sangat terbilang mahal, seperti halnya rumah milik Bim Bim hingga Abdi Slang. Tak pernah pamer harta, ternyata begini bentuk rumah 5 personil Slang mewah bak hotel. Bim Bim Slang. Slang adalah grup musik lawas Indonesia yang dibentuk pada tahun 1983. Grup musik ini memang sempat berganti personil, tetapi hal itu tidak mengurangi kekompakan serta tidak juga menyurutkan semangat mereka untuk berkarya. Sejumlah single pun telah mereka lahirkan dan berhasil menjadi hits, serta digemari oleh masyarakat, baik oleh remaja maupun orang dewasa. Selain itu, kehidupan pribadi personil Slang juga menjadi sorotan masyarakat. Rumah yang dihuni para personil Slang pun kerap menjadi perhatian para penggemarnya. Yang pertama kita lihat dulu potret rumah dari Bim Bim. Salah satu pentolang band Slang, yakni Bim Bim, rupanya memiliki hunian yang super nyaman. Namun rumahnya nyaris tak pernah tersorot, yang mencuri perhatian dari kediaman pemilik nama asli Bimo Setiawan Al-Mahzumi itu. Halamannya sangat luas dan juga dilengkapi dengan kolam renang. Dalam video di saluran YouTube Als Family dengan judul Bikin Sunti dari Belimbing Sayur yang tayang pada 10 Januari 2021, Bim Bim memperlihatkan kegiatannya saat di rumah bersama keluarga. Melihat kegiatan mereka kala membuat sunti terlihat begitu hangat. Masuk ke bagian dalam rumah, terdapat ruang keluarga yang sangat hangat dan yang dihiasi sejumlah poster album dan bendera Slang di bagian dindingnya. Sejumlah alat musik pun tampak terlihat di ruang tersebut, seperti gitar dan satu set drum. Selain itu, terdapat juga sebuah sofa di ruang keluarga tersebut. Kakak Slang. Bungsu dari 4 bersaudara ini mulai mengenal musik sejak SMP. Namun dirinya bergabung dengan Slang baru saat duduk di kelas 1 SMA pada tahun 1989. Ia menempati posisi vokal pengganti posisi Well Welly yang keluar dari Slang. Dunia artis yang penuh kehidupan glamor dan foya-foya sulit untuk dihindari. Kakak pun turut terjebak dalam dunia hitam narkoba. Awal mula mengkonsumsi pil neraka ini adalah mencoba-coba, tetapi kemudian jadi ketagihan. Akhirnya, sejak tahun 2000, dengan dibantu terapi obat-obatan Cina, kakak menjauhkan diri dan tidak menyentuh barang haram itu lagi. Kakak menikah dengan Natasha Oking pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2002. Pernikahan ini merupakan pernikahan kedua kakak. Dari pernikahan pertamanya, kakak dikaruniai seorang anak, Suley Luna, lahir 96. Dan dari pernikahan keduanya, Haska Satriaji, lahir 6 April 2004, dan Siti Alaula Satriaji, lahir 23 Agustus 2007. Ahadiwira Satriaji atau kerap disapa kakak adalah vokalis dari Slang yang lahir di Jakarta 10 Maret 1974. Kakak tinggal di kawasan perumahan yang mengusung konsep etnik. Pada bagian fasad atau tampilan depan rumahnya, tampak rumah bergaya etnik modern dengan carport minimalis atau area parkir yang luas. Tak hanya bagian luarnya yang terlihat etnik, bagian dalam rumahnya juga bernuansa etnik tradisional. Hal tersebut tampak pada penggunaan perabotan tradisional berbahan kayu yang digunakan. Ridho Slang.
Rido lahir dan besar dalam keluarga Islam di Ambon. Dia bermain gitar sejak berusia 7 tahun. Karir profesionalnya mulai saat membentuk grup musik LFM pada tahun 1991. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Rido pergi ke Hollywood, Amerika Serikat untuk belajar musik di Musician Institute untuk mengasah bakatnya. Pada tahun 1996, 3 dari 5 anggota Slank mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri mereka terkait masalah kecanduan narkoba yang dialami oleh sang drummer, Bim Bim, dan vokalis, Kaka. Meski demikian, Slank kemudian menambah anggota baru, Ade, Ivan, dan Rido, untuk menghidupkan kembali Slank. Sejak bergabung dengan Slank, Rido telah membuat 19 album studio hingga tahun 2021 dan 3 album live, dan 1 album kompilasi yang dirilis Mei 2006. Muhammad Ridwan Hafiz alias Rido Slank rupanya menghuni sebuah rumah bergaya minimalis. Rumah tersebut memiliki fasad yang menawan dengan konsep rumah terbuka yang membuat hunian terasa segar dan lapang. Ditambah lagi dengan hadirnya sejumlah pepohonan dan tanaman di area rumah yang membuat suasananya jadi terasa sejuk dan asri. Bagian dalam rumah, gitaris Slank ini terlihat nyaman dan hangat dengan penggunaan kayu sebagai material perabotannya. Rumah ini terasa hangat seperti sedang berlibur di villa ya. Ivanka Slank. Pada Oktober 1996, Ivan yang masih menempuh pendidikan di STMT Trisakti mulai mengerjakan proyek musik bersama Bim Bim tanpa menyadari bahwa musik yang dikerjakan tersebut sebenarnya untuk album ke-6 Slank, Lagi Sedih, rilis 97. Ivan sempat merasa dilema atas tawaran Bim Bim untuk menggantikan posisi Bongki karena memiliki hubungan kedekatan dengan Bongki juga Pei. Ivan rela meninggalkan bangku kuliah untuk berproses bersama Slank untuk fokus bermusik. Berbeda dengan beberapa personil Slank lainnya, rumah kediaman Ivanka Slank terlihat sederhana bergaya modern minimalis. Pria bernama lengkap Ivan Kurniawan Arifin ini merancang rumahnya dengan desain yang modern bernuansa putih dan abu-abu, seperti tampak pada ruang keluarganya yang minimalis dengan penggunaan peralatan ramping dan fungsional. Begitu juga dengan area dapurnya, area ini didominasi dengan kabinet dan kitchen set berwarna putih. Abdi Slank. Abdi Negara atau lebih dikenal dengan sapaan Abdi Slank diketahui merancang rumahnya seperti desain rumah Ivanka. Rumah tersebut bergaya modern minimalis yang hangat lewat penggunaan warna-warna netral. Di rumah Abdi juga terdapat sebuah ruang atau studio musik pribadi. Di ruang musiknya tersebut, Abdi kerap berlatih atau untuk merekam kegiatan bermusiknya. Salah satu rumahnya juga yang mencuri perhatian yaitu rumah yang berada di kawasan Palu. Viral, rumah mewah berlapis emas di Palu dibangun selama 10 tahun. Tak roboh meski kena gempa dan tsunami, rumah mewah berlapis emas di Palu mendadak menjadi sorotan karena kemegahan dan kekokohannya. Rumah milik kakak Abdi Slank ini mencuri perhatian karena tetap berdiri kokoh meski turut terkena tsunami dan gempa Palu pada 28 September 2018 lalu. Jadi perbincangan di beberapa media mengenai megahnya sebuah rumah yang berada di Palu ini. Rumah itu terlihat seperti layaknya istana yang kokoh dan berdiri tegak meski sempat dihantam gempa dan tsunami pada 28 September 2018 lalu. Rumah ini berdiri di tanah seluas 5.600 hektar membuat takjub siapapun yang melihatnya.